Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati seluruh dosen Universitas Hasyim Asy'ari, dan yang saya hormati dan yang saya sayangi kedua orang tua saya. Terima kasih kakang panjenengan yang telah mengusahakan pendidikan saya. Di sini saya Ayu Cahyarani dari kelas PAI 3C akan menyampaikan materi filsafat pendidikan Islam dengan tema hakikat, ganjaran atau reward, dan tipologi hukuman dalam pendidikan Islam. Sebelum saya menyampaikan materi, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun singkat. Hujan-hujan kakinya tengkur, jangan lupa bersyukur. Oke, lanjut. A. Tentang definisi ganjaran. Ada beberapa definisi atau pengertian mengenai ganjaran. Dalam Islam, ganjaran disebut dengan istilah sawab yang berarti balasan, upah. Terutama saat Al-Quran membicarakan tentang balasan yang diterima oleh seseorang, baik itu di dunia maupun di akhirat. Dan yang kedua, ganjaran juga dapat didefinisikan sebagai pemberian balasan yang baik. Dan yang ketiga, ganjaran dapat didefinisikan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia. Ganjaran didefinisikan sebagai hadiah sebagai pembalas jasa. Jadi ganjaran adalah segala bentuk pemberian yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik dalam bentuk yang menyenangkan dan dapat menimbulkan motivasi bagi peserta didik. B. Bentuk-bentuk dari ganjaran. Pemberian ganjaran tidak harus dengan harga ataupun benda-benda yang mahal. Terdapat beberapa macam bentuk ganjaran, antara lain 1. Pujian. Pujian merupakan motivasi positif. Pada dasarnya, semua manusia memiliki karakteristik ataupun kecenderungan ingin untuk selalu dipuji dan senang apabila dipuji. Pemberian pujian apabila diberikan kepada peserta didik dapat memberikan motivasi kepada peserta didik untuk terus meningkatkan, misalnya meningkatkan prestasi yang telah diraihnya. Contohnya, seorang guru memberikan pujian kepada peserta didiknya dengan kalimat, "Wah, tulisanmu rapi sekali ya, nilaimu lebih baik yang sekarang ketimbang nilai yang kemarin. Gambaranmu indah sekali." Yang kedua, hadiah. Hadiah merupakan suatu bentuk ganjaran yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik dalam bentuk sebuah benda. Hadiah disebut juga dengan ganjaran material. Pemberian ganjaran berupa hadiah ini juga dapat menimbulkan efek negatif dan juga efek negatif bagi peserta didik. Pemberian ganjaran dapat menimbulkan efek negatif, yakni peserta didik semangat untuk selalu menjadi lebih baik dari sebelumnya, bukan karena ingin menambah pengetahuannya, tetapi mereka hanya mengincar hadiah yang diberikan atau imbalan yang diberikan oleh guru tersebut. Artinya mereka melakukannya dengan keterpaksaan. Yang ketiga, penghormatan. Penghormatan ini terbagi menjadi dua macam. Ya, pertama, penobatan. Misalnya, seorang siswa yang berprestasi akan dinobatkan sebagai siswa berprestasi di depan yang diumumkan di depan teman sekelasnya, ataupun diumumkan di misalnya pengumuman saat selesai upacara di lapangan sekolah tentang siswa-siswa yang mendapatkan prestasi. Dan yang kedua, pemberian jabatan. Seorang siswa yang dapat menyelesaikan tugas yang sulit yang diberikan oleh guru, maka siswa tersebut diberikan hak untuk menuliskan jawabannya di papan tulis agar dapat dicontoh oleh peserta didik yang lainnya. Ataupun kadang seorang siswa yang pendiam, ia diberi amanah
oleh gurunya untuk menjaga barang-barang kelasnya, ataupun diberi amanah untuk misalnya mengawasi siswa-siswa yang sedang ramai saat wirid untuk dilaporkan kepada gurunya. Poin C, dalil-dalil tentang ganjaran. Dalil-dalil tentang ganjaran terbagi ke dalam dua bentuk. Yang pertama dalil nakli dan yang kedua dalil akli. Dalil nakli bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis seperti yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 tentang perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Perumpamaan tersebut ibarat sebutir yang menumbuhkan 7 bulir, dan setiap bulir terdapat 100 butir. Begitu pula Allah akan melipat gandakan perbuatan baik seseorang. Jadi setiap perbuatan baik akan mendapatkan balasan dari Allah, dan Allah akan melipat gandakan perbuatan ataupun pahala dari kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut. Dan juga terdapat dalam hadis yang berbunyi, sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan untuk segala hal, dan Allah menghendaki kebaikan atas yang Ia kehendaki. Yang kedua dalil akli yang bersumber dari logika. 1. Membentuk karakteristik yang positif. Yang kedua motivasi dan kepuasan diri, dan yang ketiga mendorong sikap altruistik. Selanjutnya poin D, peran dan fungsi ganjaran di era global dan milenium. Peran dan fungsi ganjaran di era global dan milenium saat ini. Terdapat beberapa peran dan fungsi ganjaran di era global dan milenium saat ini. Ganjaran ataupun reward memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, misalnya dalam segi ataupun aspek pendidikan, terus dalam lingkungan kerja maupun dalam lingkungan kehidupan sosial. Di antara beberapa peran dan fungsi ganjaran di era global dan milenium saat ini adalah yang pertama, mempertahankan standar kerja dan juga etika. Contohnya, pemberian ganjaran kepada seseorang yang taat ataupun patuh akan aturan kerja, maka akan mendorong seseorang tersebut untuk selalu mematuhi standar dan etika pekerjaan yang telah ditentukan. Yang kedua mendorong motivasi dan kinerja. Contohnya, seseorang yang memiliki semangat kerja yang tinggi yang lalu diberikan kenaikan pangkat karena ia rajin ataupun memiliki kemampuan yang lebih, maka ganjaran tersebut akan mendorong motivasi seseorang tersebut untuk selalu meningkatkan kualitas atau kemampuan ataupun skillnya agar menjadi lebih baik lagi. Dan yang terakhir, mendorong inovasi. Pemberian ganjaran terhadap seseorang yang dapat menciptakan sebuah ide akan dapat mendorong seseorang tersebut untuk selalu menggali ide dan potensi yang dimilikinya, sehingga dapat dikatakan ganjaran sebagai mendorong inovasi. Dan yang selanjutnya, poin E, dasar dan prosedur implementasi ganjaran. 1. Dasar implementasi. Ada beberapa dasar terkait implementasi ganjaran. Di antaranya yang pertama, dasar agama dan etika. Dalam Islam, pemberian ganjaran dimaksudkan untuk memotivasi seseorang agar selalu berbuat baik berdasarkan nilai-nilai Islam. Pemberian landasan Al-Quran dan Hadis mengenai pemberian ganjaran menjadikan landasan yang tepat untuk memberikan ganjaran yang tepat. Dan yang kedua, dasar pendidikan. Dalam hal ini, ganjaran berfungsi sebagai motivasi bagi peserta didik untuk selalu berbuat baik dan meningkatkan prestasi belajarnya. Yang kedua, prosedur implementasi ganjaran. Di antara beberapa prosedur implementasi ganjaran, yang pertama, identifikasi perilaku ataupun sikap yang ingin ditumbuhkan. Misalnya perilaku tentang
kejujuran ataupun tekun dalam belajar, agar ganjaran diberikan secara spesifik sesuai dengan perilaku yang ada. Yang kedua, penentuan jenis ganjaran. Ganjaran terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, ganjaran yang berupa material, contohnya hadiah, dan yang kedua, ganjaran berupa non material, contohnya pemberian pujian. Yang ketiga, evaluasi dan penyesuaian. Jika ganjaran tidak memberikan efek yang diinginkan, maka akan dilakukan sebuah evaluasi ataupun penyesuaian, misalnya bentuk pemberian ganjaran yang lainnya, agar menghindari bosan dan meningkatkan daya tarik siswa untuk melakukan perbuatan yang baik, sehingga mereka termotivasi untuk melakukan perbuatan yang baik ataupun meningkatkan prestasinya. Dan yang terakhir, transisi ke motivasi intrinsik. Apabila penerapan ganjaran dirasa sudah cukup lama dan siswa juga mulai terbiasa dengan perilaku yang diinginkan oleh peserta didik, maka pemberian ganjaran berangsur-angsur harus dikurangi, karena agar menghindari ketergantungan siswa terhadap pemberian reward tersebut. Artinya supaya mereka ikhlas, memiliki motivasi dalam dirinya sendiri untuk kita itu harus seperti ini seharusnya, bukan karena menunggu imbalan dari seorang peserta didik atas apa yang telah ia lakukan, perbuatan baik maksudnya. Selanjutnya poin F, definisi hukuman. Hukuman secara singkat adalah ganjaran negatif atau sanksi. Dalam Al-Quran dan Al-Hadis, hukuman disebut dengan istilah azab, rij, tarhib, dan iqab. Hukuman adalah suatu sanksi yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik karena ia telah melanggar ketentuan yang telah disepakati bersama. Pemberian hukuman dimaksudkan bukan untuk balas dendam, melainkan untuk menyadarkan bahwa peserta didik tersebut melakukan kesalahan dan agar tidak mengulanginya, dan berjanji menghindari kesalahan tersebut. G. Dasar atau detail pemberian hukuman dalam pendidikan Islam. Di antara beberapa dasar saat memberikan hukuman dalam pendidikan Islam, pemberian hukuman tidak boleh dilakukan dengan sikap yang keras. Yang kedua, tidak boleh menggunakan sanksi fisik yang membahayakan, misalnya memukul saat peserta didik melanggar peraturan sekolah, maka guru akan memukul dengan keras wajahnya. Itu termasuk contoh dalam pemberian hukuman dengan menggunakan sanksi fisik yang dapat membahayakan, dan juga bisa disebut sebagai lingkungan sekolah yang tidak ramah anak dan bisa dilaporkan. Yang ketiga, dimaksudkan agar anak didik menghindari larangan yang telah ditetapkan. Pemberian hukuman dimaksudkan agar tidak ada yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya poin H, bentuk-bentuk hukuman. Ada beberapa macam model bentuk hukuman, diantaranya yaitu hukuman preventif, hukuman yang diberikan sebelum seseorang melanggar peraturan yang ada. Yang kedua, hukuman represif, hukuman yang diberikan setelah seseorang melakukan ataupun melanggar peraturan yang ada. Yang ketiga, hukuman verbal, misalnya memarahi dengan pelan, tidak dengan nada tinggi, memarahi dengan pelan-pelan kesalahan yang telah dibuat agar ia menyadari kesalahan yang telah dibuat. Dan yang keempat, isyarat nonverbal, misalnya dengan muka masam untuk menunjukkan kesalahannya atau pelanggaran yang telah dibuat oleh peserta didik tersebut. Yang poin terakhir, dasar, pertimbangan, dan prosedur implementasi hukuman. Dasar pertimbangan hukuman. Tujuan pemberian hukuman. Hukuman diberikan agar peserta didik menyadari kesalahan yang telah ia perbuat dan ia tidak akan sehingga ia bertobat, tidak akan mengulangi kesalahan tersebut, bukan sebagai bentuk balas dendam.
Yang kedua, saat memberikan hukuman harus disertai dengan prinsip keadilan, artinya tidak memandang dari satu sisi saja atau kesalahannya saja. Kita juga harus ingat bahwa manusia juga tempatnya membuat kerusakan seperti melanggar peraturan yang ada, tempatnya salah. Maka tidak boleh menggunakan hukuman yang terlalu memberatkan pihak yang bersalah saja. Yang ketiga, kasih sayang atau rahmah. Pemberian hukuman harus dilandasi dengan unsur kasih sayang. Artinya kalau kita tidak memberikan hukuman, maka siswa ini jatuhnya akan menjadi tidak terkontrol. Maka kita akan memberikannya hukuman agar siswa tersebut sikapnya bisa terkontrol. Selanjutnya, prosedur implementasi hukuman. 1. Identifikasi kesalahan. Sebelum memberikan hukuman harus mengidentifikasi kesalahan apa yang telah diperbuat sehingga bisa menentukan hukuman apa yang cocok untuk diberikan kepada kesalahan yang telah diperbuat tersebut. Tetapi juga harus mempertimbangkan karakteristik peserta didik agar tidak terjadi pemberontakan saat pemberian hukuman. Yang kedua, memberikan peringatan awal. Contohnya diingatkan awal-awal, misalnya dalam sekolah tidak boleh memakai sepatu putih, diperingatkan secara baik bahwa aturan dalam sekolah ini tidak boleh memakai sepatu putih. Ataupun misalnya peringatan saat terlambat, mereka hanya diberi peringatan, lain kali tidak boleh terlambat lagi. Ya baik, silakan, boleh duduk di kelas. Yang ketiga, teguran non fisik. Menggunakan teguran non fisik, misalnya ditegur ataupun diberi hukuman seperti menulis istighfar di kertas 100 kali saat datang terlambat, ataupun tidak boleh memasuki kelas. Terus saat tidak memakai atribut upacara maka akan dipanaskan terus di lapangan, tidak boleh masuk kelas sebelum jam pemberian sanksi tersebut selesai. Dan yang keempat, evaluasi dan pemberian kesempatan. Artinya saat memberikan hukuman, kita juga harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyadari kesalahannya, mengevaluasi dirinya, dan memberikan kesempatan untuk tobat, tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukannya itu. Kurang lebihnya sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada kurangnya mohon maaf. Akhir kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.